Saudara-saudariku yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali bersama saya, Pastor Posinus Gulo OSC. Pada kesempatan ini saya mau menjawab satu pertanyaan umat. Pertanyaannya begini, Pastor Posinus, saya STY, seorang Katolik. Saya pernah mendengar bahwa kendati gereja mengizinkan kremasi jenazah, akan tetapi gereja lebih menganjurkan kebiasaan penguburan jenazah dipertahankan oleh umat Katolik. Pastor, apa kira-kira alasannya? Kalau boleh tahu, sejak kapan gereja Katolik tidak melarang lagi praktik kremasi jenazah? Dan mengapa tidak melarang kremasi jenazah itu lagi? Terima kasih, Romo. Saudara-saudariku yang terkasih, bagaimana jawaban saya terkait dengan pertanyaan dari saudara kita, STY ini? Nah, ini jawaban saya. Bapak ST yang baik, terima kasih atas pertanyaannya. Sangat baik umat Katolik mengetahui ajaran gereja Katolik terkait penguburan dan kremasi jenazah umat beriman Katolik. Gereja sejak abad awal hingga sebelum tahun 1963 hanya mengizinkan penguburan jenazah umat beriman Kristiani. Sementara pada tahun-tahun itu kremasi dilarang keras. Ada beberapa alasan mengapa gereja melarang kremasi pada tahun-tahun itu. Antara lain, pertama, praktik kremasi itu bukanlah praktik Kristiani, melainkan praktik pagan atau kaum penyembah berhala. Kedua, praktik kremasi sebagai tindakan menunjukkan permusuhan dan kebencian kepada orang Kristiani. Pada abad-abad pertama, Kekaisaran Romawi membenci dan memusuhi gereja. Bahkan orang-orang Kristiani dibunuh dan mayatnya dibakar. Lalu abunya tidak dikuburkan tetapi ditaburkan. Melalui tindakan ini, orang-orang Romawi ingin memastikan bahwa tidak ada kemungkinan lagi bagi Allah umat Kristen untuk mempersatukan tubuh dan jiwa para martir seperti yang diajarkan oleh para rasul. Para martir itu adalah orang-orang yang mempertahankan imannya kepada Kristus. Tapi mereka dibunuh karena mereka memperjuangkan iman mereka itu. Maka mereka menjadi martir untuk mempertahankan iman mereka akan Yesus Kristus. Ketiga, memilih kremasi karena tidak meyakini bahwa setelah kematian ada kebangkitan badan. Dengan kata lain, tidak meyakini adanya kehidupan setelah kematian. Gereja baru mulai mengizinkan praktik kremasi pada tahun 1963 melalui instruksi Sanctum Officium berjudul Piam et Constantem yang disetujui oleh Paulus ke-6 pada 5 Juli 1963. Kremasi pada dasarnya tidak bertentangan dengan iman Kristen. Oleh karena kremasi tidak mempengaruhi jiwa orang meninggal. Kremasi tidak mencegah Allah dalam kemahakuasaannya untuk membangkitkan jenazah dalam kehidupan baru. Oleh karena itu, kremasi dalam dan dari dirinya sendiri secara objektif tidak menyangkal ajaran Kristen mengenai keabadian jiwa maupun kebangkitan badan. Hal ini bisa kita baca di dalam Sanctum Officium Instructio Piam et Constantem 5 Juli 1963 di dalam AS. AS itu Acta Apostolica Sedis nomor 56 tahun 1964 halaman 822 sampai 823. Anda juga nanti bisa mengikutinya di dalam bahasa Latin. Sekarang saudara-saudariku yang terkasih, saya mau membahas kebiasaan penguburan yang sangat dianjurkan oleh gereja. Melalui instruksi Piam et Constantem, kesalehan dan kebiasaan konstan, gereja mengizinkan praktik kremasi sejauh alasan memilih kremasi tidak bertentangan dengan iman Kristiani. Namun gereja menegaskan bahwa kebiasaan saleh menguburkan jenazah yang sangat dianjurkan untuk dipertahankan oleh umat Kristiani. Jadi ingat sekali lagi, penguburan jenazah yang paling dianjurkan oleh gereja, bukan kremasi. Kremasi tentu saja tidak dilarang, tetapi juga tidak dianjurkan. Yang sangat dianjurkan adalah penguburan jenazah. Ajaran gereja ini diteruskan dalam kitab hukum kanonik
Kanon 1176 paragraf ketiga, dan di dalam Katekismus Gereja Katolik, salah satunya dalam nomor 2301. Ada beberapa nomor lain juga dibahas dalam Katekismus Gereja Katolik. Dalam dokumen gereja yang terbaru tahun 2016, yakni Ad Resurgendum Cum Christo, gereja tetap mengizinkan kremasi sejauh tidak bertentangan dengan iman Kristiani. Baik kalau kita membaca isi utuh dari Kitab Hukum Kanonik, Kanon 1176 paragraf ketiga. Bunyinya begini: gereja menganjurkan dengan sangat agar kebiasaan saleh untuk menguburkan jenazah dipertahankan. Namun gereja tidak melarang kremasi, kecuali cara itu dipilih demi alasan-alasan yang bertentangan dengan ajaran Kristiani. Saudara-saudariku yang terkasih, ada beberapa alasan mengapa gereja lebih menganjurkan penguburan jenazah dibandingkan kremasi. Yang pertama, pemakaman merupakan praktik yang sudah ada dalam kitab suci. Tobias dalam kitab Tobit juga menguburkan orang mati. Bahkan Yesus sendiri dikuburkan. Praktik penguburan sudah lazim sejak gereja perdana. Kedua, tubuh manusia merupakan kenisah Roh Kudus atau bait Roh Kudus. Hal itu bisa kita baca di dalam 1 Korintus bab 3 ayat 16 dan juga dalam 1 Korintus bab 6 ayat 19. Maka jenazah manusia mesti dihormati melalui penguburan yang dilaksanakan dalam tata liturgi Kristiani. Yang ketiga, melalui penguburan terungkap makna kematian, beralihnya hidup manusia dari dunia dan menetap pada Tuhan. Hal itu bisa kita baca di dalam 2 Korintus bab 5 ayat 8 dan juga di dalam Injil Yohanes bab 14 ayat 2-3. Melalui penguburan orang meninggal, kita menyerahkan orang meninggal kepada Tuhan Allah dan dengan penuh harapan menaburkan di bumi benih tubuh yang akan bangkit dalam kemuliaan. Bandingkan 1 Korintus bab 15 ayat 36 dan juga di dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 1683. Keempat, sejak semula umat Kristen telah menghendaki agar orang-orang yang meninggal menjadi objek doa dan kenangan komunitas Kristiani. Makam mereka telah menjadi tempat doa, kenangan, dan permenungan. Umat beriman yang telah meninggal tetap menjadi bagian gereja yang percaya pada persekutuan semua umat yang beriman kepada Kristus, yang adalah peziarah di bumi, orang mati yang sedang dimurnikan, dan para kudus di surga. Semua bersama-sama membentuk satu gereja. Hal itu ditegaskan dalam instruksi Ad Resurgendum Cum Christo, artikel kelima. Dokumen ini dikeluarkan oleh Kongregasi untuk Ajaran Iman pada tahun 2016. Kelima, makam merupakan tempat suci. Hal ini ditegaskan dalam Kitab Hukum Kanonik, Kanon 1205. Bunyinya demikian: tempat-tempat suci ialah tempat yang dikhususkan untuk ibadat ilahi atau pemakaman umat beriman melalui persembahan atau pemberkatan sesuai dengan buku-buku liturgi yang ditetapkan untuk itu. Nah, sekarang saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita membahas alasan-alasan kremasi. Ada beberapa alasan kremasi yang bertentangan dengan iman dan ajaran Kristiani. Antara lain, pertama, memilih kremasi karena tidak percaya pada kebangkitan badan, tidak percaya pada kehidupan kekal, tidak percaya pada kemahakuasaan Allah atas orang mati. Kedua, memilih kremasi untuk menunjukkan permusuhan atau kebencian kepada umat Kristiani. Hal itu bisa kita baca di dalam Ad Resurgendum Cum Christo nomor 1 dan juga di dalam instruksi Piam et Constantem. Ketiga, memilih kremasi karena menganut paham panteisme, naturalisme, dan nihilisme. Hal itu dibahas dalam Ad Resurgendum Cum Christo nomor 7. Ketiga aliran ini jelas bertentangan dengan ajaran dan iman Kristiani. Panteisme memandang bahwa Tuhan adalah segalanya dan segalanya adalah Tuhan. Alam semesta ini juga adalah Tuhan bagi mereka. Naturalisme meyakini bahwa segala sesuatu berasal dan kembali ke alam. Aliran ini menolak kemahakuasaan Allah. Panteisme dan naturalisme sama-sama memandang bahwa Allah melebur dengan alam.
Allah tidak memiliki sifat adikodrati. Aliran ini memahami bahwa melalui kematian, tubuh manusia kembali bersatu dengan alam atau kosmos. Tubuh tidak beralih ke surga, tidak menetap pada Tuhan. Penganut pandangan ini cenderung menaburkan abu jenazah di udara, di darat, dan di laut, dengan tujuan agar roh-roh yang telah meninggal tersebut terserap oleh ibu bumi atau semesta. Jadi saudara-saudariku yang terkasih, di dalam Ad Resurgendum Cum Christo juga gereja menegaskan melarang keras penaburan abu jenazah di udara, di darat, atau di laut. Tidak boleh ditaburkan atau dilarung ya di udara, ya di darat atau di laut abu jenazah yang sudah dikremasi itu. Ya barangkali banyak sekali umat kita yang sudah melakukan ini. Ya jangan melakukan lagi karena gereja melarang ya penaburan atau pelarungan abu jenazah di udara, di darat, dan di laut. Ya. Jadi nanti silakan baca Ad Resurgendum Cum Christo nomor 7, sudah diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia dokumen ini. Di situ sudah sangat jelas bahwa gereja melarang penaburan atau pelarungan jenazah di udara, di darat, dan di laut. Aliran nihilisme bertentangan dengan iman Kristiani oleh karena aliran ini meyakini bahwa kehidupan tidak memiliki nilai, tidak punya makna, dan tidak punya tujuan. Kehidupan itu tidak berguna. Kematian manusia adalah akhir dari segalanya. Tak ada kehidupan sesudah kematian. Tak ada kehidupan kekal. Tidak ada pula kebangkitan badan. Kematian merupakan penihilan seorang pribadi. Keempat, memilih kremasi karena percaya pada ajaran reinkarnasi. Aliran ini percaya akan lingkaran-lingkaran regenerasi. Setelah kematian seseorang akan hidup lagi dalam sosok yang lain. Kremasi dipilih untuk membantu mempercepat pelepasan jiwa dari tubuh lamanya yang sudah tidak berguna lagi. Nah, ini juga tidak sesuai dengan ajaran Kristiani. Melalui kitab hukum kanonik, Kanon 1184, paragraf pertama nomor 2, gereja sangat tegas menyatakan bahwa kremasi jenazah harus ditolak jika kremasi itu dipilih atas alasan yang bertentangan dengan iman Kristiani. Dalam Ad Resurgendum Cum Christo, artikel keempat, alasan kremasi yang tidak bertentangan dengan iman Kristiani adalah alasan higienis atau kesehatan, dan alasan sosial atau ekonomi. Pernah terjadi pada masa tertentu, manusia diserang penyakit menular hingga meninggal. Atas alasan kesehatan, jenazah mereka ada yang dikremasi, kemudian abu jenazah mereka dikubur di pemakaman atau di tempat suci, atau disimpan dalam kolumbarium yang juga tempat suci. Di daerah-daerah tertentu ada keluarga-keluarga yang tidak mampu mendapatkan area pemakaman yang layak, atau tidak mampu membayar pajak makam. Atas alasan ekonomi ini, kemudian mereka memilih melakukan kremasi atas jenazah anggota keluarganya. Tentu saja ini adalah alasan ekonomi, tidak bertentangan dengan iman Kristiani. Sekarang saudara-saudariku yang terkasih, saya mau menawarkan tindakan-tindakan pastoral apa saja yang harus kita lakukan jika menghadapi umat kita yang memilih kremasi. Sebelum saya menutup jawaban saya atas pertanyaan saudara kita STY, saya ada usul pastoral. Pertama, sebelum melakukan kremasi, alasan keluarga memilih kremasi tidak bertentangan dengan ajaran dan iman Kristiani. Kedua, perlu diketahui tindakan keluarga setelah melakukan kremasi. Jika abu jenazah itu nantinya ditaburkan atau dilarung di udara, di darat, atau di laut, jelas ini dilarang oleh gereja, bertentangan dengan iman Kristiani. Otoritas gereja seperti pastor paroki atau pastor vikaris paroki perlu menyampaikan kepada umat beriman larangan gereja pada tindakan ini, tidak boleh dilakukan. Penaburan atau pelarungan abu jenazah di udara, di darat, atau di laut mengandung paham panteisme, naturalisme, dan nihilisme. Ketiga aliran ini bertentangan dengan ajaran dan iman Kristiani. Tindakan yang paling dianjurkan adalah mengubur abu jenazah itu. Bisa juga abu jenazah disimpan dalam tempat suci lainnya, seperti kolumbarium. Kolumbarium itu berada di area khusus di dekat gereja paroki. Kolumbarium dan makam menjadi tempat doa bagi keluarga dan komunitas gereja.
Sesuai instruksi ad resurgendum cum Christo, di sini kita memelihara tradisi umat Kristiani, yaitu memelihara persekutuan antara orang-orang yang hidup dan yang mati. Kita pun melawan kecenderungan untuk menyembunyikan atau menempatkan ke ranah pribadi peristiwa kematian dan makna yang dimilikinya bagi orang-orang Kristen. Ketiga, di tingkat paroki, gereja stasi, lingkungan atau kring perlu diadakan katekese terkait praktik kremasi ini. Pada saat itu pastor paroki atau orang yang kompeten perlu memberikan arahan liturgis dan pastoral yang relevan. Kepada umat Katolik perlu disampaikan langkah-langkah pastoral khusus terkait kremasi. Langkah pastoral ini bertujuan untuk menghindari tindakan yang bertentangan dengan iman Kristiani. Ya, seperti yang sudah saya katakan tadi, kadang-kadang orang Kristiani ada yang menaburkan abu jenazah di udara, di darat, dan di laut. Ini jelas bertentangan dengan ajaran Kristiani. Menghindari skandal dan tindakan indiferentisme religius dalam praktik kremasi. Tindakan indiferentisme itu misalnya sikap acuh tak acuh atas ajaran agama Katolik, atau sikap yang menyamakan semua ajaran agama. Saudara-saudariku yang terkasih, itu saja jawaban saya atas pertanyaan saudara kita STY ini. Tuhan memberkati. Amin.